semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Manuver senyap MU untuk Conor Gallagher. Laporan Fabrizio Romano buka peluang transfer mengejutkan. Laporan Romano memberi warna baru dalam dinamika transfer Manchester United. Dalam podcast Here We Go, Romano menyampaikan bahwa masa depan Gallagher di Atletico tidak sepenuhnya aman. Saya pikir ada kemungkinan Conor Gallagher meninggalkan Atletico Madrid di bursa transfer Januari atau bahkan di musim panas nanti, kata Fabrizio Romano pada podcast Here We Go. Menurut Romano, Atletico Madrid sebenarnya tidak berniat melepas Gallagher dengan status pinjaman. Hal itu pula yang membuat Manchester United gagal menggait sang pemain pada akhir Agustus lalu. Ini juga akan bergantung pada formula kesepakatan. Manchester United tertarik pada Gallagher sebagai peluang di hari-hari terakhir Agustus, tetapi Atletico menolak untuk meminjamnya, kata Romano. Romano juga menambahkan bahwa situasi bisa berubah jika Atletico menerima proposal transfer permanen. Klub Spanyol itu mulai terbuka pada opsi penjualan jika ada tawaran mendekati angka yang diinginkan. Jadi, Atletico tidak memiliki niat seperti itu. Jika proposal transfer permanen datang, situasinya bisa berbeda, kata jurnalis dari Italia tersebut. Mungkin sekitar 30 juta euro, sebuah sumber mengatakan bahwa ini bisa menjadi cara untuk mendapatkan Gallagher, tegasnya. Meski demikian, Gallagher bukan satu-satunya target MU. Romano menjelaskan bahwa Manchester United lebih melihatnya sebagai peluang ketimbang prioritas utama. Amorim disebut masih mengutamakan dua nama lain, Elliot Anderson, Nottingham Forest, dan Carlos Baleba, Brighton, meski keduanya sulit direkrut pada Januari. Manchester United lebih fokus pada Gallagher sebagai peluang daripada sebagai prioritas utama. Jadi, prioritas utama adalah pemain seperti Elliot Anderson dari Nottingham Forest dan Carlos Baleba dari Brighton. Target yang sulit untuk Januari, ucap Amorim. Barcelona ragu permanenkan Marcus Rashford. Dampak Rafinha dan evaluasi 500 miliar rupiah. Barcelona belum mengambil keputusan final terkait masa depan Rashford, tetapi keraguan tersebut kini semakin menguat. Pertanyaan utamanya, apakah Barcelona perlu mengeluarkan dana 30 juta euro, sekitar 520 miliar rupiah, untuk mempermanenkannya? Secara permainan, Barcelona menginginkan penyerang sayap yang bukan hanya piawai, mengeksekusi peluang, tetapi juga disiplin dalam transisi bertahan. Performa Rafinha setelah cedera seperti menjadi pengingat bahwa peran di sayap bukan sekadar urusan kreativitas dan gol semata. Marcus Rashford sejatinya mencatat statistik mengesankan musim ini. 6 gol dan 8 assist dalam 18 pertandingan. Angka itu menandakan kontribusi yang konsisten. Namun, masalahnya bukan pada produktivitas, melainkan pada kesesuaian profil dengan sistem Barcelona. Adaptasi terhadap pressing menjadi isu utama yang terus muncul dalam diskusi internal klub. Menurut laporan Sport, Barcelona kini benar-benar mempertimbangkan apakah Rashford layak dipertahankan setelah masa pinjamannya berakhir. Opsi pembelian senilai 30 juta euro, sekitar 520 miliar rupiah, dianggap signifikan, terlebih jika sang pemain tidak bisa memenuhi tuntutan permainan yang sangat spesifik. Selain itu, suara di dalam klub pun terbelah. Ada yang menilai Rashford tetap memiliki nilai jangka panjang berkat kemampuan ofensifnya. Namun, ada pula yang menilai Barcelona tidak bisa berkompromi dalam aspek pressing, terutama setelah melihat bagaimana kehadiran Rafinha mengubah alur permainan. Hingga kini belum ada keputusan final. Manajemen akan menimbang berbagai aspek sebelum menentukan apakah Rashford masih layak menjadi bagian dari proyek jangka panjang Barcelona. Bruno Fernandes sambut hangat kembalinya Lisandro Martinez ke skuad MU. Kapten Manchester United Bruno Fernandes memberikan komentar terkait penampilan perdana Lisandro Martinez pasca pulih dari cedera parah yang membekapnya. Hasil memuaskan didapatkan oleh Manchester United pada lanjutan pertandingan pekan ke-13 Premier League musim ini. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Crystal Palace di Selhurst Park, Minggu, 30 November, malam WIB, The Red Devils berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Pada laga tersebut,
Palace sempat memimpin lebih dulu pada menit ke-36 melalui eksekusi penalti Jean-Philippe Mateta. Namun, pada babak kedua Setan Merah berhasil bangkit dan mencetak 2 gol sekaligus menyegel kemenangan mereka melalui aksi Joshua Zirkzee di menit ke-54 dan Mason Mount pada menit ke-63. Terlepas dari kemenangan tersebut, pertandingan ini memiliki makna yang sangat spesial bagi Lisandro Martinez. Bek asal Argentina tersebut untuk pertama kalinya sejak bulan Februari tampil bersama tim utama MU usai dinyatakan sepenuhnya pulih dari cedera. Pada laga ini, Martinez masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-82. Bruno Fernandes sendiri menyambut baik kembalinya Martinez dan meyakini kehadirannya bisa memperkuat lini pertahanan Setan Merah di sisa musim ini. Sangat penting untuk memilikinya kembali. Dia telah absen untuk waktu yang sangat lama, bahkan bagi dirinya sendiri sangat menyenangkan bisa kembali bersama tim dan merasakan sensasi bermain lagi, ujar Fernandes kepada MUTV. Kami tahu betapa sulitnya bagi dia harus absen tanpa bisa bermain untuk kami. Sekarang dia sudah kembali dan menjadi satu opsi tambahan dengan kualitas yang luar biasa di dalam tim. Jadi kami sangat senang dengan hal ini, pungkasnya. Manchester United krisis penyerang, Ruben Amorim beri update cedera Matheus Cunha. Ruben Amorim memberikan kabar kurang menggembirakan terkait kondisi Matheus Cunha jelang lawatan Manchester United ke markas Crystal Palace. Pelatih asal Portugal itu memastikan sang penyerang belum bisa kembali merumput. Cunha masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera dalam sesi latihan pekan lalu. Keadaan ini membuatnya absen untuk pertandingan kedua berturut-turut. Absensi tersebut datang pada waktu yang kurang ideal, mengingat United sedang kekurangan pemain di lini depan. Situasi semakin sulit karena Benjamin Sesko juga belum pulih dari cedera lutut. Dengan kombinasi beberapa pemain yang absen, Amorim harus mencari solusi cepat. Kondisi skuad yang menipis membuat laga melawan Palace menjadi tantangan tersendiri bagi United. Cunha sebenarnya menunjukkan awal yang cukup positif bersama Manchester United. Meski baru mencetak 1 gol dalam 11 pertandingan di semua kompetisi, kontribusinya dalam permainan cukup terlihat. Sayangnya, proses adaptasinya harus terhambat oleh cedera yang diderita pekan lalu. Ketidakhadirannya menjadi masalah tambahan bagi lini depan United yang sedang minim opsi. Selain Cunha, Sesko juga belum tersedia karena cedera lutut. Sesko akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama, kata Ruben Amorim dalam konferensi pers pra-pertandingan. Proses pemulihannya harus dijaga dengan baik sehingga ia tidak mengalami masalah baru, ujar Amorim. Harry sama saja kondisinya. Saya memperkirakan Matheus bisa kembali di pertandingan berikutnya melawan West Ham, bukan di laga ini, lanjut Amorim. Manchester United turun ke posisi ke-10 di klasemen setelah kekalahan dari Everton yang bermain dengan 10 pemain. Amorim menilai timnya seharusnya bisa mengendalikan pertandingan lebih baik dalam situasi unggul jumlah pemain. Pelatih berusia 39 tahun itu mengakui pekan ini terasa berat setelah tim gagal mempertahankan momentum positif. Namun, ia menegaskan proses pembenahan tetap berjalan dan harus dilanjutkan. Jika melihat jalannya pertandingan, kami seharusnya mengumpulkan lebih banyak poin, ucap Amorim. Kami kehilangan kontrol dan itu membuat kami kecewa karena poin seharusnya bisa didapatkan, kata Amorim. Ini memang pekan yang berat dan itu hal yang wajar. Namun proses harus terus berjalan dan kami harus fokus menatap pertandingan berikutnya, lanjut Amorim. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.